Bismillah abi walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, ini baru terjadi dan sangat panas. Bagaimana pembuktian yang ditujukan kepada dua kitab oleh seorang apologetik Kristen dan juga Ustadz Suma mengenai siapa yang mencuri, ya. Ini luar biasa teman-teman. Dan saya berharap kita menempatkan cara berpikir kita secara netral dan melihatnya secara data, supaya tidak ada yang memiliki karakter suka mengklaim bahwa mereka lah yang paling berhak. Kita harus melihat benang merah dan juga pembicaraan sesuai fakta sejarah, bukan yang asal-asal atau klaim-klaim lalu memaksakan argumentasi yang nol kepada yang sebelumnya atau kepada agama-agama yang sudah sejalur. Begitu ya. Jadi jangan kepanasan, mari kita lihat teman-teman video berikut ini. Ya gini, kamu lihat dulu arti dari surah Ad-Duha nih apa? Apa judulnya? Oke, coba kamu baca dari awal itu. Ya udah, coba kamu. Jadi kalau saya terus jadi saya sendiri yang ngerti Quran. Nah, jadi justru karena saya telah mengerti agama Islam, makanya tidak mungkin saya percaya agama Islam. Silakan. Dia menceritakan bahwasanya sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, diberikan petunjuk, itu adalah Nabi Muhammad itu Allah itu mendapatkan Muhammad sebagai orang yang tidak tahu atau orang yang bingung atau orang yang tersesat, kata kamu tadi ya. Oke. Nah, tersesat di sini bukan berarti Nabi Muhammad menyembah berhala. Oke, kami punya sirah nabawiyah, ya. Dari kisah Nabi Muhammad itu dilahirkan sampai mati ada. Oke. Ya silakan. Kisah Nabi Muhammad itu dari lahir sampai mati. Bukan, sebelum itu coba pernyataan masalah ini, masalah Muhammad sesat itu betul. Pernah nggak kamu lihat otomatis kan kata kamu kan udah mempelajari Al-Qur'an, udah mempelajari Islam. Pernah nggak kamu lihat atau kamu baca Nabi Muhammad menyembah berhala sebelum beliau menerima wahyu di Gua Hiro? Pernah nggak? Sebentar, bagaimana? Oke. Kami kan dalam agama Islam itu punya sirah nabawiyah, cerita Nabi Muhammad dari dia lahir sampai meninggal, dari dia sebelum menerima wahyu sampai setelah menerima wahyu. Oke, kamu tadi kita ambil dari sebelum menerima wahyu. Pernah nggak kamu baca? Kamu kan udah mempelajari Islam, sudah mempelajari Al-Quran, otomatis kamu sudah mempelajari juga cari titik kelemahan dari Nabi Muhammad. Saya tahu kamu. Nah, pernah nggak kamu lihat atau dengar atau membaca Nabi Muhammad menyembah berhala di kota Mekah dan Madinah atau di tempat lainnya? Wah, itu kamu ketinggalan berita nih, saudara-saudara. Waduh. Oke, apakah Anda percaya bahwa gini, Muhammad menurut umat Islam, dia sebelum berumur 40 tahun, ya, dia belum mendapatkan wahyu, betul? Apakah dia seorang ateis? Dia mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ini lagi fitnah lagi. Apakah, sebentar, gimana sih ini orang? Kalau mengikuti milah Ibrahim, berarti dia mendapat petunjuk nggak? Mengikuti ajaran Ibrahim. Kok diulang lagi sih, Kaizan? Kaizan, dengerin. Pelan-pelan ya, Kaizan ya, pelan-pelan. Muhammad menurut umat Islam pergi ke Gua Hira pada waktu berumur 40 tahun. Dan di situ dia mendapatkan wahyu pertamanya. Berarti sebelum umur 40 tahun dia belum mendapatkan wahyu, betul? Betul. Dan menurut Al-Quran dia didapati sebagai orang yang dolin, orang yang sesat, betul? Oke, gini. Sebentar, betul atau tidak? Orang yang tersesat, oke, kata kamu, oke. Lalu bagaimana mungkin Anda mengatakan dia berada di jalan yang dolan di situ sesat, tapi di detik yang sama dia mengikuti milah Ibrahim? Ini kan kamu nggak nyambung. Oke, gini. Gimana ya? Jelasin ya. Gimana ya? Ya bingung. Nabi Ibrahim tahun berapa coba? Ini orang gimana sih? Ibrahim itu sudah ada jauh sebelum Muhammad lahir. Nah, kamu membuat klaim, kamu membuat dusta. Sebenarnya bukan kamu yang berdusta, Kazan. Karena kamu diracuni oleh oleh kajian-kajian majelis taklim. Karena mereka mengatakan Muhammad sebelum mendapat wahyu mengikuti milah Ibrahim. Itu tidak benar. Tidak benar. Karena apa? Karena menurut Al-Quran, Muhammad didapati berada di jalan sebagai orang yang dolan. Dolan itu artinya sesat. Betul? Nah, berarti kalau dia sesat, berarti dia mengikuti milah Ibrahim nggak? Mungkin pada saat itu. Mungkin ya tidak. Jawabannya sudah pasti tidak. Karena kalau dia mengikuti milah Ibrahim, berarti dia sudah diberi petunjuk. Tapi dia kan belum diberi petunjuk. Kita bicara Muhammad sebelum ke Gua Hira loh. Iya. Jadi, nah berarti sekarang begini. Muhammad, dia mengikuti nggak
tradisi-tradisi yang masyarakat yang berada di sekitar dia. Pergi ke Ka'bah. Setuju nggak Anda dia pergi ke Ka'bah juga? Setuju. Iya, di Ka'bah apa yang terjadi sebelum Muhammad mendapatkan wahyu? Di Ka'bah apa ya? Pokoknya Nabi Muhammad menjalankan haji. Kamu tahu Abu Sebentar, Jahal? di Ka'bah ada apa waktu itu? Di Ka'bah? Ada berhala-berhala, betul tidak? Betul. Iya, dan Muhammad sebelum mendapatkan wahyu dia juga ikut bersama dengan orang-orang Quraisy itu, betul? Tapi Nabi Muhammad tidak menyembah berhala. Terus dia ngapain ke situ? Dia ngapain? Di Ka'bah, coba lihat ya. Kamu tahu Abu Jahal? Ini syurik nih, saudara-saudara. Di Ka'bah lalu dia berbuat apa, Bang Kazan? Tapi dia tidak menyembah berhala. Lah terus dia ngapain? Dia ikut-ikut di situ tawaf, mereka tawaf Ya, sampai itu telanjang. haji. Betul. Dia melakukan haji. Iya, berarti di situ ada berhala, betul tidak? Tapi kan berhalanya sudah di apa? Loh, dihapuskan itu setelah Fathul Mekah, setelah penaklukan Mekah, setelah Muhammad pergi hijrah ke Madinah, setelah pasukannya kuat, mereka melakukan Fathul Mekah, penaklukan Mekah. Disitulah baru berhala-berhala itu dihancurkan. Kita kan tidak bicara zaman itu. Kita bicara zaman sebelum Muhammad ke Gua Hira. Taruhlah di umur 39, umur 37, umur 35. Betul? Dan dia juga bersama dengan orang-orang Quraisy itu di situ tawaf, betul? Dan di Ka'bah itu ada berhala, betul? Di Ka'bah ada berhala, betul. Iya, artinya dia turut serta dalam pemujaan berhala, betul? Tidak, Nabi Muhammad gimana? saya Ustaz, bahwasanya Terus dia ngapain di situ, beliau Bang hanya Faizal? menjalankan haji, tetapi tidak melakukan penyembahan berhala seperti Abu Jahal dan lain-lainnya. Oke, sekarang gini. Di situ ada Muhammad, oke. Di situ ada Abu Lahab dan orang-orang Quraisy. Mereka tawaf di situ. Mereka sama-sama tawaf nggak di Ka'bah itu? Berarti yang mereka puja di situ siapa? Yang mereka puja di situ siapa? Memujikan Allah. Berarti apa namanya Abu Lahab, orang-orang Quraisy sebelum Muhammad jadi nabi mereka sudah berada di jalan yang benar. Ini nama Abu Lahab. Ini bagaimana? Islam dia itu Bang tidak. Faizal, logika Anda itu mau saya turuti pun itu bakalan jadi bumerang. Anda mengatakan Muhammad sudah berada di jalan yang benar, sedangkan Al-Quran mengatakan didapati dia berada di jalan yang dolim. Dolan. Waduh, berat yang nyata ini, saudara. Oke, begini aja Bang Kaizan. Tunggu sebentar. Begini, saya tidak mau nanti banyak lagi yang inbox saya bilang begini, kamu beraninya sama orang awam. Gini, gimana kalau misalnya Bang Kaizan undang ustadz-ustadz di mana yang mengadakan acara majelis taklim tadi, supaya mereka yang diskusi dengan saya. Bagaimana? Supaya jangan terkesan Edis TV beraninya diskusi sama orang awam. Masalahnya saya sudah mengirimkan, ayo kita diskusi Abdul Somad, ayo kita diskusi Adi Hidayat, ya Tasik Ngaji, tapi mereka tidak berani. Gimana? Masa kan kalian biarin orang-orang awam seperti Kaizan At-Taqi ini yang diskusi dengan saya? Setiap hari orang agama Islam makin hancur kalau begini yang mewakili, betul. Intinya, boleh Nabi Muhammad itu klaim saya dan yang saya dengar atau apa tidak menyembah berhala pada saat itu. Oke, kalau begitu dia ngapain di Ka'bah? Menjalankan ibadah haji. Oke, itu sebelum dia mendapat wahyu, betul? Ya. Dan menurut Al-Quran, sebelum dia mendapat wahyu itu berada di jalan yang sesat, dolin, betul? Di jalan yang bingung, ya. Iya, berarti mereka di situ menyembah yang benar, menyembah Allah atau menyembah berhala. Gini, logika kamu. Logika. Ini kita berbagi logika. Ini gimana ini ternyata? Oke. Kamu kata tersesat, kamu saya tak perlu lah mengajarkan kamu kata tersesat ya. Tersesat itu bagaimana? Gini, logikanya. Kita pergi ke jalan Sudirman, kita pergi ke jalan Cokro Aminoto. Ke jalan Cokro Aminoto kita tahu jalannya. Kemudian ke jalan Haji Agus Salim kita tahu jalannya. Oke, begini saja. Begini, Pak Kaizan. Gini, kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain ya. Saya sekali. Oke. Ketika saya pergi ke jalan Sudirman, tiba-tiba saya bingung. Ya, tiba-tiba saya bingung. Oh, yang mana jalannya menuju ke rumah Pak Rudin ya? Oke, berarti Anda disimpulkan belum menemukan kebenaran kan? Nah, tapi kan jalan yang lain kan sudah ada. Saya sudah tahu jalan yang lain. Artinya, ketika Anda belum dapat jalan itu, Anda berada di jalan yang sesat, betul? Nah, pada saat itu saya masih kebingungan. Bukan berarti saya tidak tahu jalan-jalan yang lain. Berarti arti dolan itu apa? Emang jalan ke Roma cuma satu? Enggak kan? Bisa dari Indonesia. Oke lah, baiklah. Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain. Terima kasih Bang Kaizan. Semakin lama saya diskusi dengan Anda, semakin kita menjadi kamu selalu mempremi. Oke, terima kasih Bang Kaizan. Saya turunkan dulu. Kamu selalu benar. Aduh.
Ya, itulah teman-teman ya. Kita sudah membahasakan dengan bahasa yang paling sederhana, tapi mereka tetap saja saudara-saudara mintir-mintir. Tapi saya rasa dia tahu kok. Di hati kecil dia itu pasti tahu. Ya, dia hanya malu saja mengakui itu di hadapan umum gitu. Apalagi ini ada 11.900 orang yang nonton. Kan malu dia kalau mengakui itu. Tapi di hati kecil mereka, saya percaya ya, mereka itu sebenarnya mengakui apa yang saya barusan utarakan. Ya, oke. Ya, sekali lagi ya teman-teman ya, kepada teman-teman muslim, mari kita diskusi dengan baik. Silahkan teman-teman mengajukan permintaan naik. Monggo, dipersilahkan ya, kita ngobrol-ngobrol dengan baik. Nah, sebelum kita lanjutkan teman-teman, sekali lagi teman-teman, jangan lupa follow akun saya yang asli ini teman-teman ya. Dan teman-teman yang suka dengan channel Edis TV, yang senang ya dengan channel Edis TV, teman-teman bisa mensupport supaya channel ini terus mengudara ya, terus-menerus kita siaran, membuat konten-konten diskusi semacam ini, dan juga membuat kedepannya kita ada program-program ya, seperti membuat buku, membuat podcast, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa support ya, Edis TV, support saya dengan cara lihat ke profil saya, ketik profil saya, nah di situ nanti ada link untuk kolektor, klik saja itu link YouTube-nya, teman-teman nanti bisa support di situ, teman-teman. Kepada teman-teman yang masih bingung, aduh bang, saya nggak ngerti itu bang, apa, itu link ini, link itu, link ini, segala macam. Ya, teman-teman bisa support di sini ya. Nah ini teman-teman, kepada teman-teman yang mau mensupport saya, teman-teman bisa support saya di yang ada di layar ini teman-teman. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot, cekrek. Ya, silakan teman-teman kalau ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di sini untuk pendirian rumah apologet kita. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Kita lanjutkan kembali. Dan kepada teman-teman yang nonton di YouTube, teman-teman bisa melihat tulisan yang berjalan, running text itu, yang berjalan di running text itu ya. Di running text yang ada di bawah, teman-teman bisa support di situ. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube. Oke, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Kita naikkan ada Kang Tatang. Oke, Kang Tatang. Terima kasih Ropinya. Iya, selamat pagi Kang Tatang. Selamat pagi, Bang Edis. Ya, Kang Tatang, apakah Anda seorang Muslim? Saya Muslim, Bang Edis. Oke, silakan Kang Tatang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik, silakan. Ya. Oke, Kang Tatang. Silakan, Kang Tatang. Bang Edis, tadi saya dengar berarti kalau misalkan menyembah berhala itu tidak benar, benar tuh enggak? Bagaimana? Tadi saya dengar berarti kalau yang menyembah berhala itu tidak benar, betul? Sebentar ya. Ini ada, sebentar. Aduh, ada apa ini? Oh, on the head. Sebentar ya. Oke, ada peringatan. Halo, Bang Edis. Enggak, sebentar. Tadi ada pencocokan gambar. Oke. Kang Tatang, Anda Muslim, betul ya? Betul. Ya, bagaimana Kang Tatang? Apakah Anda sudah menyimak dari tadi atau bagaimana? Saya tadi menyimak sedikit aja sih. Tadi tentang perjalanan Nabi Muhammad sama Abu Jahal itu ke Mekah itu katanya menyembah berhala, betul? Oke, sebelum Muhammad menjadi nabi, bukankah Ka'bah itu adalah tempat penyembahan berhala? Iya, kalau misalkan yang saya tahu sih ya gitu. Berarti kalau menyembah berhala itu tidak baik, betul? Menyembah berhala tidak baik. Sebelum kita membahas menyembah berhalanya, di dalam narasi atau cerita agama Islam, mereka itu sebelum Muhammad jadi nabi, mereka tawaf di situ. Mereka melakukan penyembahan berhala di Ka'bah itu. Ada 360 berhala di Ka'bah itu, betul? Iya, kalau berhalanya itu mungkin betul, tapi penyembahannya saya nggak tahu ya, pernah mempelajari gitu. Oke, menurut Kang Tatang nih, apakah Muhammad ketika sebelum berumur 40 tahun, dia pergi ke Ka'bah? Betul. Nah, di Ka'bah dia ngapain? Oh, haji. Oke, pada waktu itu di situ banyak berhala, betul? Ya banyak berhalanya mungkin betul, cuma tapi kan mungkin, tidak menyembah karena berhala. Itu dalam riwayat-riwayat Islam, memang itu adalah tempat berhala-berhala di situ. Iya, tapi kan Nabi Muhammad tidak menyembah berhala. Nah, terus dia ngapain di situ? Oh, haji. Iya, ketika haji itu kan dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, betul? Ya, tapi sudah tidak ada berhala di situ. Di zaman itu tidak ada berhala. Loh, ini bagaimana sih? Oke, kapan penghancuran berhala itu dilakukan? Ya itu kan sebelum Nabi Muhammad ke situ pun berhala udah nggak ada. Waduh, berat ini saudara. Begini, ya baik, saya tampilkan ya, saya tampilkan nih ya, baik. Apakah dulu Ka'bah itu adalah tempat berhala nih ya? Nih, Ka'bah
Kita tampilkan ya, kita tampilkan. Nih, perhatikan. Perhatikan. Lihat ya, di sini saya balikkan kamera saya. Perhatikan ya, nih. Kita baca ya dalam literatur Islam. Nih. Ya, di sini dikatakan apa? Nih. Sebelum Islam datang, Ka'bah adalah tempat pemujaan kaum pagan. Nih, siapa penulisnya? Nih, Ivan Aulia Hasan. Ini sumber-sumbernya dari mana? Perhatikan nih. Nih, Makkah bukan kota yang terlalu mentereng pada abad ke-6. Masa ketika Nabi Muhammad lahir, kota ini memang ramai dikunjungi saudagar-saudagar muslim tertentu. Mereka mengadu untung dan seterusnya dan seterusnya. Nih, perhatikan. Apa di sini dikatakan nih? Nih, ya. Arti penting dan seterusnya nih. Bagi umat Islam dan seterusnya nih. Nih, saya bacakan nih. Dari kuil, berhala hingga arah kiblat. Perhatikan di sini ya. Apa di sini dikatakan? Nih ya. Sampai sekarang belum ditemukan sumber atau keterangan yang pasti sejak kapan bangunan itu berdiri dan seterusnya. Bangunan itu menjadi kuil penyembahan berhala. Salah satu historiografi tertua yang membuka kemungkinan tentang hal itu adalah Kitab Al-Asnam, buku berhala-berhala, karya sejarawan Hisham Ibn Al-Qalbi yang ditulis pada abad ke-8. Ya. Nah, dengan menyandarkan informasi dari kitab tersebut, perhatikan ya. Menyatakan, ya perhatikan, jatuhnya bangunan Ibrahim ke tangan penyembahan berhala bermula sejak awal sejarah Mekah. Nih, perhatikan nih ya. Maka demikianlah sesudah itu para pemuja-pemuja berhala datang silih berganti. Nih, tetapi jarak antara kematian Ismail diperkirakan 1800 sebelum Masehi dengan Arab zaman suku Quraisy sangatlah jauh. Perhatikan nih. Nih. Ya, artinya apa? Artinya Ka'bah itu menjadi tempat berhala-berhala. Nih, ketika Nabi Muhammad dilahirkan, kubus raksasa yang dibangun Ibrahim sudah sepenuhnya dikuasai suku Quraisy, penyembah berhala. Bahkan semacam kuil besar bagi kaum pagan seluruh jazirah Arab. Nah, jadi Muhammad, sebelum Muhammad jadi nabi, bahkan sampai dia diusir pergi ke Madinah, itu masih tempat penyembahan berhala. Berhala-berhala dihapuskan setelah peristiwa Fathul Makkah, penaklukan kota Mekah. Nah, pertanyaan saya, sebelum Muhammad jadi nabi, sebelum berumur 40, tadi Anda sudah mengakui Muhammad pun ikut-ikutan pergi ke Ka'bah, betul? Saya akui. Iya, artinya dia ikut-ikutan suku Quraisy menyembah berhala. Iya, betul? Dengerin dulu. Jadi gini ya. Coba tolong buktikan di zaman itu Nabi Muhammad menyembah berhala gitu. Kasih saya bukti yang solid. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Jangan pakai akal logika. Mainnya jangan pakai akal logika. Pakai apa kalau nggak pakai logika? Ya enggak dong. Harus ada bukti konkret. Kalau dulu itu Nabi Muhammad menyembah berhala. Karena di situ tidak dituliskan Nabi Muhammad menyembah berhala gitu. Enggak, bukti konkret aja. Jangan pakai logika. Jangan pakai artikulasi. Itu artikulasi dari ucapan itu jangan dipakai. Oke, gitu. Ibaratnya pakai logika. Pelan-pelan. Jangan pakai logika. Ini logikanya pelan-pelan. Sebelum Muhammad berumur 40 atau sebelum peristiwa Fathul Mekah, Ka'bah adalah tempat penyembahan berhala, betul? Nah, sekarang gini. Enggak, betul atau tidak? Ya, kalau Ka'bahnya betul. Kalau Ka'bahnya betul. Tapi kalau Nabi Muhammad gini. Pelan-pelan. Kalau Ka'bahnya itu betul. Pelan-pelan. Enggak satu-satu aja. Jadi gini. Maaf Bang Edis. Maaf Bang Edis ya, dengan hormat Bang Edisku yang enggak berani. Jadi gini. Saya mengakui kalau dulu itu di Ka'bah itu ada berhala-berhala. Tapi di sini tidak terbukti dan nggak ada bukti gitu. Bukti yang solid kalau Nabi Muhammad itu sebelum Fathul Makkah itu dia menyembah berhala gitu. Sebentar. Aduh, kepala saya udah sakit. Sebentar. Ya, jadi kita jangan main logika. Nah, kalau main logika, maaf, gini, kalau main logika, saya boleh bertanya nggak satu kali ke Bang Edis, boleh nggak? Sebentar, saya ganti dulu ini saya. Aduh, saya terlalu sempit ternyata ini. Sakit kepala saya jadinya. Oke, kurang darahnya lancar. Enggak, kalau main logika, boleh nggak saya bertanya ke Bang Edis? Begini, Kang Tatang. Iya, enggak dengerin dulu. Iya, jangan gini-gini dulu, jangan pengen menang sendiri. Saya boleh nggak bertanya ke Bang Edis satu kali, boleh? Boleh, silakan. Bang Edis setuju nggak kalau agama Bang Edis itu menyembah berhala? Ini kok lari kemana-mana? Ya tidak lah, bagaimana? Nah, sekarang begini. Itu udah benar mengakui ya. Kalau misalkan mengakui ya, itu yang mengakui ya. Nah, satu itu. Nah, yang keduanya
Yang keduanya, Bang, gini ya, pelan-pelan ya. Kalau misalnya Anda bertanya kepada saya, apakah saya sebagai Kristen menyembah berhala? Saya tidak pernah, saya seperti orang Islam mencium-ciumi berhala. lah. Sujud-sujud Nah itu kepada kalau berhala. misalkan sekarang dengan adanya salib, dengan gambar Yesus, artinya berhala itu apa? Di gereja saya nggak ada kayak begitu-begitu. Sujud-sujud ke patung-patung nggak ada. Kalau Anda main di Enggak. gereja saya, Anda nggak akan temukan itu yang kayak begitu. Kalau misalnya Nah, itu Anda yang main di gereja-gereja, sebentar, yang di pelan-pelan. gereja-gereja ada gambar salib, terus ada gambar Kalau cuma gambar Buddha, saja nggak ada gambar masalah. Yesus, Yang kayak gitu dia begini, sujud-sujud begini, yang salah itu, dengan begini, dengan begini, Yang kayak salah begitu. itu, dengarkan, Itu berhala bukan? dengarkan. Apa kata Bible? Perhatikan. Nih, saya tunjuk ayatnya dalam Bible. Nih, sebentar. Kita Enggak, tunjukkan. artinya berhala itu apa? Aku tanya artinya berhala itu apa? Ya, berhala itu kan bahasa Indonesia. Kalau Enggak, di artinya dalam, berhala itu apa? Aku tanya artinya berhala itu apa? ini saya lagi jelasin, Kang Tatangnya ngomong terus. Saya kan sedang menjelaskan. Sudah, bisa. Tapi tidak diakui. Iya, saya sedang menjelaskan ini. Gimana orang saya sedang menjelaskan? Bolehkah saya Ya, artinya menjelaskan? berhala dulu aja apa? Artinya berhala dulu Baik, apa? saya jawab. Berhala ya. Kita buka kamus KBBI. Apa arti berhala? Berhala KBBI. Oke, perhatikan. Perhatikan ya. Nih, berhala menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung dewa atau sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Dia bisa berupa patung, bisa berupa pohon, apapun. Setuju? Ya berarti kalau di gereja itu ada patung-patung kayak begitu terus kita Di sujud-sujud gereja saya begitu nggak ada. dengan begini dengan gambar Yesus, dengan gambar Bunda Maria, dengan patung-patung yang lain. Di gereja saya Berarti nggak ada. ngakui dong. Di gereja saya nggak ada. Di gereja saya nggak ada. Kalau di Saya gereja-gereja tampilkan. yang lain dengan menamakan Baik, Kristen saya itu apa? tampilkan. Pelan-pelan nih, saya tampilkan. Ya, saya perhatikan. Baik ya. Pelan-pelan ya. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Perhatikan. Saya balikkan kamera saya. Saya balikkan kamera saya sebentar. Kita tampilkan ayatnya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-23, ayat yang ke-24 ya. Perhatikan. Perhatikan ya. Perhatikan. Perhatikan. Sabar ya. Bentar, agak lemot jaringan saya. Jaringan saya agak sedikit lemot. Nih, saya balikan ya. Nih, teman-teman. Perhatikan ya. Ini kalau saya sedang klik cari ini. Tuh, dia belum muncul tuh. Agak sedikit lemot. Sabar ya. Nah, dia tuh. Masih muter. Bentar ya, sabar ya. Sabar, kita bukakan saja browser yang baru. Kita klik di sini. Ya, kita klik di sini. Seorang Edis Nih, ini lemot masih nih loh. buka handphone. Ini lemot nih. Masih kita buka saja pakai sabda ya. Kadang-kadang tuh suka lemot dia. Ayo dong. Enggak, kita ngobrol aja, kita sambil ngobrol Iya, aja baiklah ya. handphone Karena dia nggak mau susah. dibuka. Sebentar, karena dia tidak mau Iya, pakai dibuka. handphone lemot mah susah. Ya, jadi begini. Jadi di dalam Bible itu ada larangan. Jangan kamu membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, baik yang ada di bumi, baik yang bawa di air, ya, untuk sujud kepadanya. Jadi nggak boleh. Di dalam Bible itu ada larangan untuk sujud di hadapan patung-patung. Apalagi gini-gini sama patung itu nggak boleh. Itu Bible yang Nah, bilang, berarti bukan kalau- saya yang bilang. Nah, berarti kalau nggak boleh itu, berarti kalau yang sujud-sujud itu sesat. Ya Betul. kalau menurut Bible nggak boleh, berarti penyembahan berhala. Nah, berarti kalau yang di gereja-gereja itu, yang Kristen-Kristen itu, kalau Di gereja Kristen-Kristen saya yang di nggak ada gereja-gereja itu, masalahnya. Di gereja saya tidak ada kayak enggak. begitu. Berarti setuju dong. Berarti setuju Kalau dong. ada, Kalau dengar. ada di gereja-gereja Perhatikan itu omongan ada saya. berhala-berhala kayak Baik, begitu, dia perhatikan omongan disembah itu saya. berarti sesat. Setuju? Baik, perhatikan omongan saya. Siapa Enggak, dengerin dulu. Dengerin dulu. jelas Berarti dong, Anda gimana? setuju. Berarti kalau yang di gereja-gereja ada gambar salib, terus ada Yesus, ada Bunda Maria, sambil begini-begini, sambil kayak Ya, begitu, baik, berarti jawab sesat. ya. Setuju Saya jawab. Saya jawab nih. Kalau ada orang Kristen sujud-sujud di patungnya Yesus, begini-begini di patungnya Yesus, terus berdoa di hadapan patungnya Yesus, cium-cium patung, sesat yang nyata. Nah, itu dilarang di dalam Bible. Jangan kamu sujud di hadapan patung yang menyerupai apapun,
baik yang ada di langit, di bumi, di bawah, di air, jangan kamu sujud kepadanya. Kalau ada orang Kristen sampai mencium-cium, apalagi sampai mencium-cium. Kalau ada orang Kristen, mereka sujud-sujud di hadapan patung, mau patung Yesus kayak, mau patung siapa kayak, sesat yang nyata. Nah, kurang gimana? Mantap. Berarti di Indonesia itu banyak gereja-gereja itu salib, patung, kebanyakan cium-cium kayak begitu, sujud-sujud. Baik, saya sudah katakan berkali-kali, setiap ada orang, mau dia ngaku-ngaku Kristen, mau apapun, kalau dia sujud-sujud, cium-cium patung, berdoa kepada patung itu, sesat yang nyata. Nah, kurang bagaimana? Nah, berarti kalau di gereja itu, ada patung-patung, gereja itu berarti Kristennya sesat ya? Di gereja saya kayak begitu. Karena Bible yang bilang begitu, saya menyampaikan apa kata Bible. Nah, iya, berarti kalau yang di gereja-gereja itu, Bang Edis, kan di gereja-gereja kita itu, di gereja-gereja nih yang ada di Indonesia, itu kan banyak patung-patung Yesus, Bunda Maria kayak begitu. Bilangin sama Bang Edis, kalau setiap gereja-gereja jangan menyembah patung gitu. Apakah pernyataan saya kurang jelas? Masa mau diulang-ulang lagi? Apakah dongeng atau bagaimana? Saya sudah bilang sama Bang Edis, gini, di sini bilang sama Bang Edis, wahai gitu, para penyembah Yesus, sudah saya bilang Kristiani, jangan di gerejanya ada patung-patung kayak begitu. Nah itu sesat. Di Bible pun nggak ada. Gitu dong, bilang dong. Oke, baik, kita kasih gambar yang bagus di gereja. Iya, baik, sekarang kita kasih gambar yang bagus. Oke, baik. Baik, ini umat apa? Jangan meninggal, Bang. Kenapa? Jangan langsung jadi patung begitu. Ini umat apa? Umat Muslim. Umat Muslim. Oke, umat Muslim ngapain di sini? Nah, itu lagi mau mencium. Umat Muslim sedang apa di sini? Lagi mau mencium batu Hajar Aswad. Menciumi batu. Oke, berarti umat Muslim di sini mengkultuskan batu ini enggak? Enggak, cuma mencium doang. Oke, baik, sekarang saya tanya. Apakah umat Muslim ini batu nih. Bukan batu itu. Kalau batu itu mah di orang Muslim berani ngencingin. Umat Muslim berani ngencingin batu itu. Kalau ini berani nggak umat Muslim ngencingin batu ini? Berani nggak? Apa? Aduh, tinggal. Enggak, kurang kenceng. Ini meninggal. Ini sekarang saya tanya. Apakah umat Muslim berani ngencingin batu ini? Langsung dia meninggal. Enggak meninggal itu posisinya. Kalau cuma hanya sebatas mencium batu yang ada di situ nggak jadi masalah mungkin ya. Oke, berarti batu ini memudahkan aja. Iya, aku pun mencium tapi tidak memujakan. Aku mah nggak begini. Saya tanya, kamu berani nggak ngencingin batu ini? Kenapa? Udah tidur di bawah. Pura-pura beng. Udah di bawah, tidur. Kenapa kamu standar ganda? Makanya teman-teman saya bilang, kalau Anda menjadi pengikut dari Tuhan kita Yesus, Anda harus mengikuti apa yang diajarkan di dalam Bible. Anda jangan ngikutin apa yang diajarkan oleh yang di luar dari Bible. Mau dia pendeta kek, mau dia apa kek, kalau ajarannya tidak sesuai dengan apa yang Bible katakan, buang ke tong sampah. Di dalam Bible apa dikatakan? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, di atas, di bumi, maupun di air. Jangan sujud kepadanya, nggak boleh. Itu Bible yang bilang. Gimana kamu itu? Nggak boleh seperti itu. Itu justru menjadikan batu sandungan terhadap penginjilan. Masa kita mau menginjili orang yang nanti kalau saya ngomong ini nih, saya hilangin aja dulu nih. Masa kita mau ngomong, jangan kau cium sembah-sembah batu. Ternyata dia melihat kita nyembah batu. Nggak boleh begitu. Kau membuat batu sandungan terhadap penginjilan, terhadap kebenaran Injil yang Kristus ingin sampaikan. Seperti itu ya. Ayo. Ada itu 10 hukum. Tapi kalau hanya membuat patung Yesus untuk memperingati, supaya orang yang melihat itu melihat bagaimana peristiwa, bagaimana jalan salib, nggak masalah, nggak apa-apa. Monumental, bagus. Ya, nggak masalah. Tapi ketika Anda udah begini-begini sama patung, ya, nggak beres. Seperti itu. Ya, sekali lagi ya. Kalau hanya sekedar monumental, ya, untuk melihat. Karena kan banyak orang nggak baca, gitu kan. Saya pernah
pergi ke salah satu rumah sakit. Ya, di rumah sakit itu saya lihat di situ ada Petrus menyangkal. Ini gambar ini patung Petrus menyangkal Yesus begitu. Saya lihat ada Petrus, ada ayam, gitu kan? Saya jelasin ini apa ini maksudnya gitu. Kan saya berkunjung ke rumah sakit itu sama teman saya yang Muslim gitu. Iya, saya sama teman saya Muslim pergi ke rumah sakit. Saya lihat ada patung Petrus, ada ayam di situ. Saya jelasin itu Petrus menyangkal Yesus. Kemudian ayam berkokok. Saya jelasin. Itulah pentingnya seperti itu. Ya, untuk menjelaskan terhadap orang-orang. Artinya ada visualisasi itu bagus. Tapi kalau Anda udah begini-begini sama patung itu, nah itu udah nggak beres. Begitu ya, seperti itu. Silakan. Ayo kita kasih naik ada Ar-Rahman. Oke, Ar-Rahman. Silakan. Iya, selamat pagi saudara Ar-Rahman. Nah, Rizal. Ternyata. Mana Rizal? Masih belum taubat juga kamu Rizal? Gak berani lagi naikin aku ya, Dis ya. Gimana? Gak berani kau naikin aku lagi. Kok gak berani bagaimana? Dis, menurutmu Yesus itu berkuasa nggak? Penguasa bumi dan langit nggak? Aduh, ini Rizal ini datang-datang mau mengalihkan tema. Tema kita bukan itu Rizal. Tema kita nih. Ayo, kamu lanjutin. Karena dari tadi Muslim yang naik itu sudah mengakui Muhammad berada di jalan yang sesat nih. Apa agama Muhammad sebelum ke Gua Hiro? Yo, gimana? Baik, aku jelaskan kepadamu ya. Pakai inimu ya, biar nangkap ya. Begini. Silakan. Di zaman Nabi kami itu, ada namanya agama yang Hanif, agama yang lurus, agama yang dibawa dari Ibrahim. Agama itu sebagian memang Sebentar. Hanif itu apa arti Hanif? Hanif itu adalah agama. Kau nggak ngerti agama yang lurus, yang mengikuti kau bohong yang nyata. Hanif kok agama? Di dalam Al-Quran, yang diajarkan oleh pelan-pelan dengar. Al-Quran itu ketika ada orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami ini adalah keturunan-keturunan dari Ibrahim. Kemudian Al-Quran membantah, Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang Hanif. Betul? Iya, yang Hanif. Oke, sebentar. Apa arti Hanif? Kasih saya referensinya. Hanif itu adalah... Bahasa apa Hanif itu? Sebentar. Hanif itu pengertian Hanif. Enggak, saya tanya dulu. Hanif itu kosakata orang apa? yang taat dan patuh dan mengikuti. Taat itu bukan Hanif. Taat itu taat. Bahasa Arabnya bukan Hanif. Sebentar, gini Rizal. Kamu mau bicara akademis apa mau bicara dogma? Sebentar Rizal. Kamu mau diskusi saya dalam bidang atau ranah yang akademis ilmiah atau mau bahas dogma? Kau tidak mengerti sesuatu yang kau tanyakan. Baiklah, kau dibawa dulu. Rizal, saya nanya sama kamu sekali lagi nih. Kalau kamu masih nggak nyambung, saya turunin ke bawah. Dengar, Rizal, dengar. Kemudian ku jelaskan. Rizal. Kalau kita bahas dogma, nanti kita debat kusir. Biar kita tidak debat kusir, ayo kita kaji kata Hanif ini. Pertama gini, Hanif itu apakah dia bahasa Inggris? Apakah dia bahasa Indonesia? Apakah dia bahasa Arab? Coba saya tanya. Dia bahasa Arab. Oke, coba cari akar katanya. Arab. Coba, enggak, sebentar. Akar katanya apa? Hanif, apa akar katanya? Hanif. Apa akar katanya? Hanif itu ajaran sesuatu. Udah ngarang kau di bawah dulu, di bawah. Coba kalau nih kata yang nyata. Gini teman-teman. Ulama-ulama, ini yang pakar-pakar ya, itu mengakui bahwa di dalam Al-Quran ada kosakata-kosakata yang orang Arab sendiri nggak tahu itu apa. Yang disebut dengan lughah ajamiyah, lughah ajam. Apa itu bahasa-bahasa ajam? Kosakata-kosakata ajam, lisan bahasa ajam. Itu adalah bahasa-bahasa yang orang Arab sendiri nggak tahu itu apa. Didapati bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa asing dalam Al-Quran itu. Ya. Tapi mereka ngarang itu ngarang. Ada sebuah buku yang sangat bagus. Buku itu berjudul Decoding Al-Quran. Ya, maksudnya merekonstruksi. Ya. Mencari akar katanya. Artinya menyusun ulang asal-usul Al-Quran. Ya, judul buku itu Decoding Al-Quran, judul title besarnya The Syro-Aramaic Reading of Quran. Bacaan Al-Quran menurut bahasa Aram. Karena para pakar-pakar ya sangat yakin bahwa bahasa asli Al-Quran itu bukan bahasa Arab, tetapi bahasa Aram. Ilmu kalian nggak sampai ke sana, betul. Kalian nggak sampai ke sana. Ilmu kalian jumlah Tuhan satu, habis itu masuk surga. Itu ilmu kalian. Mana tahu kalian ke situ nggak nyampe ilmu kalian. Yo.
Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Elin. Oke, kita kasih naik. Ya, selamat pagi Saudari Elin. Saudari Elin. Ya, Bang. Silakan saudara. Ayo kita diskusi dengan baik, silakan. Silakan Elin. Mau saya bantu menyalakan kamera dari sini? Silakan tuh, sudah sampai. Silakan diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan gemeteran, ya, jangan grogi, tarik napas, hembuskan napas. Tarik napas lagi, hembuskan napas. Yuk, terus, silakan. Ayo, nyalakan kamera. Oke. Terima kasih teman-teman, terima kasih yang memberikan support ya, terima kasih. Ini mana Elin? Apakah kamu sudah ketakutan? Kalau misalnya ketakutan, jangan dipaksakan. Nah, gitu. Oke, silakan. Ya. Selamat pagi Elin. Selamat pagi. Oke, gimana Elin? Gimana? Apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan. Mainan di rumah Rahma. Silakan. Ya, ini pembahasannya masalah agama ya. Betul. Mama. Gimana dari pokok bahasan kita hari ini? Beberapa teman-teman Muslim sudah mengakui bahwa menurut Al-Quran, Muhammad itu berada di jalan yang sesat. Kalau sepengetahuan saya, ya saya orang biasa ya. Sekolahnya juga menengah. Kalau masalah agama, kalau sepengetahuan saya, agama sebelum dibawa Nabi Muhammad itu agama Yahudi ya. Cuma agama Yahudi itu dulunya memang agama yang diturunkan Allah ke muka bumi. Ada kitabnya loh, mereka juga dituruni kitab. Kitab apa? Kitab orang Yahudi, aku kurang tahu ya, karena aku bukan apologit. Oke. Menurut Anda, mereka menurut yang Anda ada nggak kitab-kitab yang terdahulu? kitab terdahulu memang ada. Apa itu? Kitab apa itu? Kitab Taurat dan Kalau- Injil. kalau mereka yang dituruni kitab sebelum Nabi Muhammad itu disebut dengan ahlul kitab gitu. Taurat dan Injil kitabnya, betul. Ahlul kitab. Memang ada agama-agama yang diturunkan Allah gitu kan bersama rasul-rasulnya dan kitab-kitabnya gitu. Oke. Apa nama kitab-kitabnya itu? Taurat dan Injil, betul? Betul. Nah, di dalamnya terdapat kebenaran dan cahaya, betul? Betul, di Al-Quran juga dijelaskan. Iya, tetapi kenapa Kak Elin tidak percaya, tidak membaca kitab-kitab sebelumnya di dalam Taurat dan Injil, malah membaca kitab-kitab sesudah Al-Quran? Karena semua Kan, bingung kan? kitab Al-Quran, Bagaimana? Zabur, Injil, semua sudah dirangkum, sudah dijelaskan oleh Allah sendiri yang berfirman. Allah sendiri yang menjelaskan kitab-kitab terdahulu itu isinya semuanya ada di Al-Quran. Semua isi kitab-kitab terdahulu semua ada di Al-Quran. Sudah jelas, komplit gitu loh. Ya. Baik. Kita buktikan ya pernyataan dia ya. Menurut Elin, kitab-kitab terdahulu itu sudah dirangkum dan sudah ada di dalam Al-Quran dan Al-Quran komplit, betul? Iya, betul. Oke, baik. Sekarang saya tanya, Kak Elin atau Ibu Elin atau adik Elin punya suami kan? Nah, mohon maaf nih, mohon maaf. Disunat tidak suaminya? Islam, Disunat tidak suaminya? ini disunat. Oke. Sunat itu diajarin tidak oleh Al-Quran? Diajarkan Oke, semua. di Quran surat berapa? Silakan. Aku kurang tahu ya. Aku membaca Al-Quran cuma apa? Begini Elin, di Quran. dalam Al-Quran tidak pernah ada sunat. Kata khitan itu tidak pernah muncul barang satu kali pun di dalam Al-Quran. Kenapa Anda memfitnah Al-Quran bahwa Al-Quran memerintahkan untuk sunat? Kenapa Anda memfitnah Al-Quran bahwasanya apa yang ada di dalam Taurat dan Injil sudah dirangkum dalam Al-Quran? Sudah komplit dalam Al-Quran. Pernyataan Al-Quran komplit, ya, itu sangat berbahaya bagi orang Islam karena orang Islam tidak bisa jadi Islam kalau nggak baca buku yang lain, namanya hadis karangan Bukhari. Contoh, saya kasih contoh nih, saya kasih contoh.
Apakah ada di dalam Al-Quran kalau sholat itu tangannya begini-begini? Ada nggak? Ada nggak dalam Al-Quran begini? Kalau sholat jarinya, telunjuknya? Memang di tiap-tiap ayat Al-Quran itu memang tidak dijelaskan secara detail. Katanya komplit. Itu namanya komplit yang nyata. Maksudnya nekat yang nyata mengatakan Al-Quran komplit. Kalau komplit itu jamu sidu muncul komplit. Tadi yang bilang komplit siapa? Semua ajaran dari kitab yang terdahulu itu diajarkan juga di Al-Quran. Oke, Al-Quran komplit atau tidak? Komplit semua, cuma yang di mana dalam Al-Quran suruh begini tangannya? Itu tidak perlu diterangkan di dalam Al-Quran. Terus dapat dari mana? Perintah sholat. Iya, kalau sholat apakah harus begini-begini tangannya? Tata caranya tidak dicantumkan memang. Berarti Al-Quran tidak lengkap, betul? Terus kalau orang Kristen tinggal dunia kan. Oke lah, begini Elin. Tahu nggak kenapa? Gini Elin, sebentar. Elin, ketika kamu membaca Al-Quran, sebentar Elin. Ketika kamu membaca Al-Quran, apakah kamu membaca artinya? Ketika kamu membaca Al-Quran, apakah kamu membaca artinya? Saya tidak bisa berbahasa Arab, jadi saya tidak tahu artinya. Oke, berarti inilah sebab kenapa Elin masih Islam. Kenapa? Karena seandainya kalau Anda membaca artinya, mustahil Anda masih Islam lagi. Loh, karena Anda selama ini tidak baca artinya. Coba Anda baca artinya. Coba sekarang saya tanya nih, kalau baca ayat ini apakah Anda nanti dapat pahala? Sebentar nih. Nih ya, saya tampilkan ya. Nih, ketika Anda baca ayat ini, benarkah Anda dapat pahala? Sebentar. Saya tampilkan ayat Qur'annya. Sabar ya, sabar pelan-pelan. Sabar, nanti kamu baca ya. Kamu kan membaca Al-Quran. Nih, coba baca artinya, baca Arabnya. Nih, saya balik kamera saya. Nih, ini ayat Al-Quran nih. Surat Al-Ahzab ayat 51. Coba baca, coba. Tujzi man tasya minhunna watu apa itu ya? Kurang jelas nak. Oke. Ketika Anda baca ini Anda dapat pahala, betul nggak? Ketika Anda baca ini, nih, ketika Anda membaca ini, coba baca lagi. Turji man tasya minhunna wa ilaika. Oke, sampai situ aja dulu. Ketika Anda baca itu dapat pahala, betul nggak? Menurut hadisnya iya. Dapat pahala. Tapi Anda tidak tahu artinya kan? Memang tidak tahu artinya. Oke, kalau tahu artinya menurut Anda akan kaget nggak? Artinya apa itu? Oke, baik. Artinya, ini tentang bagaimana Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendakinya. Boleh menggauli wanita-wanita yang diceraikan. Percaya nggak? Surah Al-Ahzab ya. Oke, baik. Ini terjemahannya. Coba baca yuk. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dalam kurung istri-istrimu. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Muhammad boleh menggauli siapa yang dikehendaki Muhammad, betul? Betul. Kamu boleh, ya nih. Kamu boleh, ya, menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Betul? Anda jangan kaget begitu. Selama ini Anda baca Arabnya. Sekarang saya tanya Elin, masakan kamu ketika membaca ini, ayat ini, yang bahasa Arabnya ini, yang sebenarnya artinya begini, sebenarnya artinya ini, masa kamu dapat pahala? Coba, kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Terus dapat pahala? Satu kan ya, istrinya tidak satu. Jadi memang itu ayat turun memang untuk Nabi dia boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki, betul? Dalam kurung istrinya kan. Iya, ini loh, ini saya bacain lagi ya, saya baca ini. Kamu boleh, perhatikan. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dalam kurung istri-istrimu.
Sudah? Istri-istrimu. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki, betul? Dan siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, betul? Ya. Maka tidak ada dosa bagimu. Berarti Muhammad boleh nggak menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai dia? Berarti itu ada hukum rujuk gitu loh. Mana rujuknya? Kalau rujuk ngapain? Dibilang tidak ada dosa bagimu. Gimana sih? Dengar nih. Elin, bentar nih, Elin. Saya kasih tahu. Hanya di Islam Misal, itu dengar, misal. Mas, Pelan-pelan, Elin. Pelan-pelan. Misal begini, Elin. Aduh, udah gelagapan dia, saudara-saudara. Elin, dengar dulu. selama 3 bulan masa idah wanita itu rujuk sama Elin, suami. coba dengar dulu ya. Dengar Tidak perlu dulu. tidak perlu akad nikah selama masa idah gitu loh Mas. Oke, Kalau sebentar tak- Elin. Kalau Nah, orang nggak ngerti agama Islam nggak usah itu. dia sudah ngomong terus, saudara-saudara, tanda panik sudah mulai datang, saudara-saudara. Elin, kalau Muhammad. ada, Tahu nggak Mas, Nabi Muhammad itu istrinya tidak cuma satu, lebih dari satu gitu loh Mas. Perkawinannya ada mengawini janda, ada mengawini anak di apa bawah umur, itu? Yang di bawah umur, bujang maksudnya. anak di Itu bawah loh. umur ada nggak? Ada. Umur berapa? Nah, itu semua yang yang diperbuat Nabi Muhammad itu semua menjadi dasar-dasar hukum bagi orang Islam. Jadi tidak sembarangan. Muhammad boleh nggak menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai? Yang sudah dicerai boleh digauli selama masa idah, Mas. Boleh dirujuk kembali Di selama mana ayatnya masa idah? Kenapa Neng Elin suka menambah-nambahi? Dan tiadalah Neng Elin itu suka menambah-nambahi yang tidak ada menjadi ada. Dan siapakah orang yang suka menambah-nambahi yang tidak ada menjadi ada? Yaitu mereka yang mengada-adakan yang tidak ada. Dan mereka itu tiada lain adalah tukang sulap dan tukang sihir. Dan siapakah orang-orang yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada? Yaitu mereka yang adalah tukang sulap dan tukang sihir. saja gitu. Oke lah Elin. Nah, Elin, kamu tidak terdengar. Elin, ketika saya bicara, kamu bicara, suara kamu tidak terdengar. Makanya dengarkan. Apakah ada di situ masa idah? itu didasari dengan hukum. Bukan di ayat yang saya bacakan tadi, adakah di sini masa idah? Itu karena sampean belajar hanya terjemahan saja gitu. Oke, baik, coba. Oke, karena kita katanya belajar terjemahan. Oke, baik. Saya balikan kameranya, saudara-saudara. Oke, baik. Coba kita cek bahasa Arabnya. Yuk, silakan. Di mana di sini? Kata yang ini, ya, perhatikan. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, istri-istrimu. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Pertanyaan saya, menurut ayat ini, Muhammad boleh nggak menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan dia? Boleh selama Boleh. 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 Ya, Tidak ada orang dosa, betul. Kan Nabi Muhammad saja, orang Islam juga boleh kembali kepada istrinya yang sudah dicerai, boleh kembali kepada istrinya yang sudah Kalau dicerai. sudah dicerai, boleh menggaulinya kembali. Betul. Mas, cerai satu, talak Ah. satu. Berarti walaupun sudah cerai, boleh Ya. boleh berhubungan seksual. Boleh. Indahnya ajaran agama Islam. Lihat itu saudara-saudara. Berarti begini, sebentar. Misal kamu ini, ya mudah-mudahan tidak terjadi. Semisal kamu bercerai, bentar Elin, pelan-pelan. Semisal kamu bercerai dengan suamimu, misal nih. Apakah kalian boleh berhubungan seksual walaupun kalian sudah bercerai? Boleh Mas, selama cerai itu masih talak satu Mas dan masih dalam masa idah. Talak satu di mana ini? Ini di mana ayatnya talak satu di mana? Oke lah, baiklah ya. Ini karena berhubung kamu suka ngarang bebas. Oke, jadi saya turunkan dulu ya. Hukumnya itu untuk semua, untuk umatnya juga. Oke, lalu kenapa ada kata-kata maka tidak ada dosa bagimu? Kenapa itu ada kata-kata seperti itu? Tidak ada dosa selama itu mereka rujuk masih dalam masa idah. Di mana ada kata-kata rujuknya? Mas, selama masih dalam talak Ya, satu. maksudnya di mana di situ ada kata-kata rujuk? Kalau ada kata rujuk, ngapain lagi dibilang kamu tidak berdosa? Namanya orang sudah rujuk, orang sudah menikah kembali setelah bercerai,
Ya memang gak dosa lah. Ngapain Quran capek-capek ngomong tidak ada dosa bagimu. Justru kata-kata tidak ada dosa bagimu ini menjadi satu indikasi bukti kuat bahwasanya boleh menggauli istrinya yang sudah diceraikan. Tidak ada dosa bagi dia. Tapi itu spesial bagi Nabi. Bukan bagi semua umat muslim. Perhatikan, saya tampilkan bahwa itu spesial bagi Nabi. Makanya saudara-saudara hati-hati jadi Nabi. Nanti Anda dapat yang spesial-spesial, saudara-saudara. Perhatikan, nih. Saya bacakan ya, nih. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka. Dan mereka tiada bersedih. Dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu. Nih, kalau kita baca ayat sebelumnya, nih, itu khusus bagi Nabi. Nih, perhatikan ya. Nih. Coba Mas, Hai coba Nabi, Mas. pelan-pelan nih. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya kepada hamba saya yang kamu miliki, termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan demikian juga anak-anak perempuan dari saudara dan seterusnya nih. Anda perhatikan ya. Nih. Dan perempuan mukmin yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Ini khusus bagi Muhammad saja, bukan bagi semua orang mukmin. Wah, nih katiangnya khusus. Nah, tadi sebenarnya kan kita tadi lagi ngomong gini loh. Ketika kamu membaca ayat-ayat itu, hubungannya sama Allah tuh apa? Hubungannya sama dirimu apa? Ketika kamu baca, Nabi boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki. Itu kan urusan pribadi Muhammad. Lalu hubungannya dengan iman tuh apa, saya tanya? Nilai atau apa namanya? Urusan Anda dengan Allah apa? Ketika Anda membaca ayat itu. Ini kan Al-Quran kan pedoman, Mas, pedoman. Pedoman itu kalau misalnya jangan mencuri, kemudian jangan bersaksi dusta, itu pedoman. Tapi kalau wahai Nabi, kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki, itu hubungannya sama hubungannya apa? Itu kan urusan pribadinya Muhammad. Kenapa Anda jadi urusan? Makanya itu ayat-ayat sebenarnya, ayat-ayat itu sangat pribadi urusan dengan Muhammad. Apa hubungannya dengan kaum muslimin? Itu petunjuk, Mas, petunjuk. Petunjuk apa yang kamu dapatkan dari Anda membaca ayat itu? Wahai Nabi, kamu boleh menggauli perempuan-perempuan yang telah kamu cerai. Petunjuk apa yang kamu dapati dari situ? Berarti boleh kembali kepada istri yang sudah dicerai. Capek deh ngomong sama dia. Udah dibawa dulu. Udah gak ngerti agama Islam, ngomong agama Islam. Gini loh teman-teman. Seandainya itu sudah rujuk kembali, ngapain dibilang tidak ada dosa bagimu? Namanya sudah rujuk, gimana? Aduh, contoh. Ketika kamu sudah menikah dengan istrimu, maka kamu boleh menggauli istrimu. Pertanyaannya, nggak perlu diajari. Namanya sudah nikah berarti sudah sah. Terus kenapa harus dibilangin tidak ada dosa bagimu? Kadang-kadang saudara-saudara ya. Oke, by the way, anyway, Baswe, teman-teman, kita sudah berapa jam? Kita sudah 2 jam ya, teman-teman ya. Sudah 2 jam. Oke, kita naikkan lagi ada Uli BR Sitanggang. Oke, Uli BR Sitanggang. Ya, selamat pagi Uli. Halo, saudari Uli. Oke ya, tidak nyambung. Kita turunkan dulu. Kita kasih naik yang lain. Silakan kita kasih naik ada... sebentar, siapa ya? Nah ini, ada Akil Budi. Oke, Akil Budi. Oke, Akil. Aki. Selamat pagi saudara Aki. Halo. Selamat pagi. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera. Oke. Jangan dimakan, Bang, mikrofonnya, Bang. Apa? Ya, jangan dimakan, Bang. Iya. Bicaranya ya. Jangan didekatkan mulut karena pecah suaranya, Bang. Ya, Dengar saya dekatkan ini. Begitu. Enggak, ini pakai handset saya bisa mendengarkan suara abang.
juga. Bisa, tetapi suara Anda itu tidak jelas saya dengar karena Anda makan itu mikrofon. Duh. Jangan dimakan. Ini bukan saya makan. Abang jangan pakai songkap tertawa ya. Oke, silakan kita diskusi dengan baik. Yuk, tema kita tadi itu Oke. mengenai apa agama Muhammad sebelum Muhammad datang ke Gua Hira. Oke, saya tanya dulu. Muhammad datang ke Gua Hira di umur berapa, Bang? Apa agama Muhammad sebelum agama ke Gua Hira? Oke, sebelum Muhammad ke Gua Hira, apakah dia punya agama? Punya. Apa agamanya? Islam. Oke, berarti Muhammad sudah Islam sebelum dia ke Gua Hira. Iya. Baik, kita bukakan ayatnya ya. Bukakan. Iya. Baik, kita buka di dalam surat Al-Fatihah ayat yang ke... Boleh merokok enggak? Boleh merokok enggak? Boleh merokok enggak? Jangan merokok, Bang. Jangan merokok. Kalau merokok Oke. nanti ada peringatan sama TikTok. Oke. Oke ya. Bang, abang kayak malu dilihat jadi orang Muslim atau gimana, Bang? Loh, enggak malu. Buat apa malu? Bisa agak jauh sedikit? Ini udah segini. Kalau jauh kan nggak bisa dengar. Baik, oke. Apa apa ya, teman-teman ya, kita tampilkan ayatnya. Ya. Oke, kita balikkan kameranya sebentar. Oke. Abang menguasai Al-Qur'an enggak? Oh, jelas, Pak. Jelas. Oh, Sangat abang bisa baca Al-Fatihah enggak? No, baca Al-Fatihah. Bang, mau cek? Oke. Saya tutup Ya. mata saya, Bang ya. Saya tutup mata Ya. saya. Oh, saya tutup pakai belangkon aja nih, Bang. Nih. Boleh saya tutup ini, Bang? Ya. Oke? Ya. Oke, saya bacakan ya Al-Fatihah nih. Ya, perhatikan ya, perhatikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Betul tidak? Alhamdulillah betul. Oke, baik. Sekarang Iya. kita tampilkan nih. Oke. Nah, kita balikkan nih. Kita balikkan. Oke. Di sini tadi, Bang, ada kata-kata walad dolin. Tahu nggak arti walad dolin? Nah, Oke, bacakan aja lah. makanya saya bilang saudara-saudara orang Islam. Oh tenang iya, baca bacakan Al-Quran. aja. Nggak ngerti Abang kan pakai HP. Aku juga bisa Oke, pakai HP sekarang gitu loh, sudah. Bang. Jangan balik-balik lagi ke situ, Bang. Bang Aki. Ya. Arti walad dolin itu apa? Apa arti dolin ini nih, Bang? Nih, Bang ya. Ini ada huruf do, ya. Dolin nih. Apa arti dolin ini? Tahu nggak apa arti walad dolin? Oke, bacakan aja lah. Oke, arti dolin itu artinya sesat nih, ya. Sesat. Oke, kita tampilkan lagi sebuah hadis ya. Dolin atau dolan itu sesat, ya. Kullu, nih perhatikan ada kata kullu bidatin dolala wa kullu dolalatin finnar ya. Perhatikan. Bentar. Nih Bang ya, ini hadis yang sangat terkenal nih Bang ya. Ada hadis yang berkata mengenai ini rumah fikih ya, nih sumbernya rumah fikih. Perhatikan Bang. Ya, perhatikan. Di dalam ayat ini dikatakan ya, nih, kullu bidatin dolala wa kullu dolalatin finnar. Perhatikan ya. Nih. Bentar, mana sih hadis itu? Oke, sebentar Bang ya. Coba cari aja, ya cari. Sebentar Bang ya, sebentar. Pelan-pelan ya Bang ya, pelan-pelan ya. Cepat-cepat juga boleh. Kullu ya, sebentar. Nih Bang ya. Perhatikan ya Bang ya, nih. Kullu ini bahasa ininya aja Latinnya. Kullu bidatin dolan wa kullu dolalatin finnar. Nah, kata dolan inilah itu sama dengan yang di dalam Al-Fatihah tadi. Sebentar. Sama dengan yang di Al-Fatihah tadi. Al-Fatihah ayat yang ke-6. Nih, kullu dolalatin finnar. Nih. Sama dengan Al-Fatihah ayat yang ke-7 tadi. Ya. Yang mana Bang? Cepatlah. Nih Jangan kata lama-lama. itu ada di dalam ayat yang tadi sesat. Sudah? Nah, sekarang ada di dalam Quran surat Ad-Duha nih. Surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Nah, nih. Surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Dan dia mendapati kamu sebagai orang yang
sesat. Ini terjemahannya diganti jadi bingung. Padahal dalam Maaf ya penonton yang ada di bawah di sini berisik karena di sini banyak orang ya. Oke, betul banyak tidak orang. bahwasanya mereka berada di jalan yang dolan, Muhammad? Apa arti dolan, Bang? Nih, apa arti dolan ini? Coba dibacakan aja lah Bang. Ini loh, arti dolan ini apa? Coba baca. Iya, coba Abang yang baca, Abang yang pegang kok. Karena Al-Quran nggak bisa dibaca sewenang-wenang. Tidur di bawah. Ya, itulah teman-teman ya, makanya saya bilang. Seandainya mereka itu membaca Al-Quran dengan artinya, ya. Seperti yang saya bilang, mereka itu nekat yang nyata. Ayo, silakan yuk. Entah. Makanya saya bilang teman-teman, lebih mudah bagi saya diskusi dengan Ustadz Abdul Somad Adi Hidayat untuk mengiyakan argumen saya itu. Kalau orang awam dia berbelit-belit. Coba kalau Abdul Somad yang datang, Adi Hidayat yang datang kasih ngaji, mereka akan mengiyakan. Iya, mereka akan mengiyakan itu. Kenapa saya katakan mereka akan mengiyakan? Karena apa yang sudah saya utarakan itu memang sudah diiyakan oleh orang-orang Islam yang mengerti agama Islam. Anda tahu Ustadz Hanan Atiki tahu? Itu Ustadz Hanan Atiki mengakui Muhammad berada di jalan yang sesat. Tahu Ustadz Hanan Atiki? Oh, mau saya putarkan saudara-saudara. Baik, kita putarkan ya. Ustadz Hanan Atiki ya mengenai Muhammad berada di jalan yang sesat. Nih. Itu Ustadz Hanan itu. Sembarangan kamu mengatakan Ustadz Hanan tidak mengerti Al-Quran. Ya. Nih. Nih Hanan Atiki. Hanan Atiki ya. Ataki lagi Atiki. Ataki ya. Nih. Perhatikan. Nanti kalau saya putarkan begini kalian bilang. Makanya Abdul Somad tidak berani saudara-saudara ya. Nih. Perhatikan ya. Perhatikan, kita putarkan apa ini coba ya. Manuskrip atau literasi tentang kehidupan Nabi yang intimate, yang personal, yang romantis. Sebentar, bukan ini, begini. Oh, ini dia udah klarifikasi nih. Ingin menjelaskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Saya sangat respect dengan apapun, yang penting kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya menghargai perbedaan pendapat. Saya nggak pernah bahas politik, coba cari di mimbar saya nggak bahas tentang khilafiyah. Fikih, saya menghargai setiap perbedaan pendapat asalkan ada sumber dari ulama. Lalu kenapa harus seperti ini? Kalau kita emang serius bicara tentang toleransi, bicara tentang membangun Indonesia, harusnya kan kita... Oh ini dia udah buru-buru klarifikasi. Ya, itu kan kemarin viral itu teman-teman ya. Pernyataan Daman Al-Mantiki itu viral ketika dia mengatakan bahwa Muhammad itu sesat. Mana ya? Mana video? Udah dihapus ini ada videonya. Karena tahu ini bahaya. Ini nanti memutarkan itu. Mana ya? Sebentar ya. Oh, di mana lagi video Daman Al-Mantiki? Kok Daman lagi? Hanan Ataki. Hanan Ataki yang menyatakan bahwa Muhammad sesat. Oke, kita buka saja ya videonya. Itu kan kemarin dia heboh itu saudara-saudara. Heboh. Hanan Ataki Muhammad sesat. Oke, sebentar ya. Nih lihat nih. Saya balikkan ini. Ini kalian lihat ini heboh. Nih, coba kalian ketik di Google ya dengan kata kunci. Sebentar, sabar. Nih. Dengan kata kunci Hanan Ataki Muhammad sesat nih. Kita klik. Nih. Perhatikan. Kok malah ke sini sih? Hanan Ataki Muhammad sesat. Aduh, nih. Perhatikan nih. Nih. Jejak kontroversial ceramah Ustadz Hanan Ataki. Nih. Sebut Muhammad sesat sebelum jadi nabi Ustadz Evi. Ya. Kok ini Ustadz Evi? Nih, Ustadz. Mana sih? Nih. Kelihatan ini. Kalian kalau mau lihat ini, silakan nih. Nih, jelas nih. Ustadz Hanan Ataki ini banyak nih. Nih, coba kita lihat ya. Nih, mana sih? Mana tadi yang atas tadi mana? Nih, oke. Nih kita lihat nih. Nih ya, kita pencet di sini. Perhatikan nih. Ini kok Ustadz Evi? Oh ini. Ustadz muda Evi Effendi menjadi buah bibir setelah ceramah kontroversialnya beredar di sosial media. Dalam ceramah tersebut, Ustadz asal Bandung menyebut bahwa Muhammad sesat. Maksudnya Ustadz Evi Effendi ya, kok malah salah orang. Ini sebentar nih, saya bukakan ya, pantesan yang ketemu nih. Ustadz Evi ya, Ustadz Evi, sebentar.
Sabar ya, kita cari di YouTube ya. Salah orang ternyata. Saya suka salah nyebutin nama orang, teman-teman. Ustadz Evi Effendi. Nih, sebentar ya. Nih. Perhatikan nih. Kita putarkan videonya, ya. Kita videokan. Sabar teman-teman. Perhatikan. Setelah kemudian bersyukur sudah berhijrah. Karena setiap kita teh bodoh. Ada di Quran surat Wadduha itu dolang fahada. Setiap orang itu sesat awalnya. Dolang fahada. Muhammad termasuk. Maka kalau ada yang muludan, ini memperingati apa ini? Memperingati kesesatan Muhammad. Kenapa yang Ustaz wawandiana nyebut Muhammad sesat? Dakar orang mah kabeh teh nyawana naon nanti. Yatimau fa'awa wajadaka dolang fahada. Arti wajadaka dolang fahada itu naon Ustaz? Wajadaka dolang fahada, dan ketika Allah mendapatimu dalam keadaan sesat, lalu kemudian Allah berikan petunjuk. Jadi cek Allah ya, Pak Epi nyebut malam ini Muhammad itu asalnya sesat. Eta ayatnya berdasar gitu. Wajadaka dolang fahada. Jadi ketika muludan itu tuh memperingati naon. Dan Nabi can jadi Nabi hari tamah. Baru. Nah. Jelas, saudara. Maksudnya Ustadz Evi Effendi. Oh, malam-malam. Hanan Atiki. Ya, seperti itu. Nekat yang nyata kalau membahas hadis. Ada dalilnya. Jadi bukan ngarang-ngarang, saudara-saudara. Ya, kata dolan itu memang sesat. Bahkan kalau Anda baca tafsir-tafsirnya itu iya sama itu. Anda mau diskusi tafsir-tafsirnya. Cuman gara-gara yang saya hadapi, orang-orang nggak ngerti Quran, ya repot. Itu harus muter-muter. Ya, ke Monas dulu, ke Banyuwangi, muter-muter. Akhirnya pembicaraan jadi kayak tadi. Coba kalau langsung Ustaznya yang naik ke sini, ayo silakan. Mana bang, saudara-saudara, nekat yang nyata. Oke, Liana, silakan Liana. Selamat pagi, Liana. Halo, Liana. Yang hitam. Oke, baik ya. Kita kasih turun Liana. Dia sudah naik, tapi malah nggak jelas. Ya, jelas ini teman-teman ya. Dalam ceramahnya Ustadz Effendi, ya, Ustadz Evi Effendi, memang dikatakan Muhammad itu sesat. Setelah kemudian bersyukur sudah berhijrah. Karena setiap kita teh bodoh. Ada di Quran surat Wadduha itu dolang fahada. Setiap orang itu sesat awalnya. Dolang fahada. Muhammad termasuk. Maka kalau ada yang muludan, ini memperingati apa ini? Memperingati kesesatan Muhammad masuk. Maka kalau ada yang muludan, ini memperingati apa ini? Nah, bukan mengadang-adang, saudara-saudara ya. Yuk kita kasih naik ada. Siapa ini kita kasih naik ada? Siapa lagi nih teman-teman ya? Yang mau naik ini ada 65 orang teman-teman. Tapi yang saya lihat ini ada sebagian yang... Oke, coba Toko Maliki. Oke, Toko Maliki. Halo Toko Maliki. Halo, selamat pagi. Pagi, ya, Muslim bang? Muslim. Muslim. Kok ragu-ragu bang? Saya sudah meragukan agama Islam. Dulu Muslim Des, dulu. Dulu Muslim, sekarang? Sekarang masih Muslim. Sekarang masih Muslim. Terus gimana ceritanya? Ya silakan, nyalakan kamera yuk. Toko Maliki. Bentar. Dulu Muslim, sekarang Muslim, dan selamanya Muslim. Insya Allah Tapi kok udah kayak mulai ragu-ragu. Oke. Toko Maliki. Betul nggak Pak? Siap. Bahwasanya sebelum Muhammad ke Gua Hiro, Muhammad itu didapati sebagai dolan. Orang yang sesat. Betul nggak? Ini kalau sesat yang dimaksud di sini sesat bagaimana Des? Maksudnya Des? Iya, berada di jalan yang sesat. Ada nggak kalimat jalan di situ? Ada nggak kalimat jalan bahasa Kata Arabnya? dolan itu apa artinya? Sesat, ya. Sesat. Dan Muhammad didapati dia dolan nggak? Wawajadaka dolan itu kah maksudmu? Iya. Dia didapati sebagai seorang yang dolan nggak? Lawan dari kata sesat apa dulu Des? Lawan dari kata sesat? Sesat, kalau lawan kata sesat itu benar.
Masa arti sesat di situ kan setiap orang itu awal-awal itu kan memang tidak ada yang dapat petunjuk dari awal. Oke, berarti Muhammad termasuk nggak? Dia termasuk orang-orang yang seperti itu. Kalau yang ini kebanyakan gini Des. Kamu ini kan mau mengajak orang supaya mengatakan Muhammad itu sesat dengan bukan kalimat saya, jalan. Al-Quran mengatakan Muhammad berada di jalan yang dolan, betul? Mana ada kalimat jalan di situ saya tanya. Oke, baik. Dia termasuk orang-orang yang dolan. Oke, sebentar. Ya. Oke, dia termasuk orang-orang yang dolan. Itu kan maksudnya belum dapat petunjuk. Setiap orang dia dari termasuk lahir orang yang belum dolan dapat tidak? petunjuk, Des. Dia termasuk orang yang dolan atau tidak? Enggak, kalau dia kan sudah jadi nabi, Gimana sih ini? Nih, sebentar, saya balikin kamera yang dipandang kan saya. akhirnya, Des. Saya dengan Qurannya, saudara-saudara. Benar, tapi kan saya bacakan nih, kalimat fahada itu apa makna fahada, Des? Oke, nih. Nah, Dan kalimatnya dia, fahada. wajaqada dolan fahada. Nah, kalimat fahada itu apa, Des? Fahada artinya? Lalu memberi petunjuk. Nah, siapa memberi petunjuk? Di sini Allah dikatakan memberi dia petunjuk. Nah, berarti kan dapat petunjuk. Oke, sebelum dia dapat petunjuk, dia berada di jalan yang sesat, betul? Bukan jalan lagi kalau sudah dapat petunjuk, Des. Iya, Semua orang dari lahir belum dapat petunjuk. Oke, baik, kita baca tafsirnya ya. Teman-teman. Semua orang sebelum lahir. Sebentar. Jangan waktu kita lahir baca belum dapat tafsirnya, petunjuk, setuju? Des. Setuju? Apa, Des? Setuju nggak kalau kita baca tafsirnya? Oke, boleh. Oke, baik. Kita bacakan tafsirnya ya. Kita bacakan tafsirnya. Perhatikan, kita baca tafsir yang paling bagus ya. Nih, perhatikan nih. Apa? Nih, di dalam tafsir As-Sidi, Abdurrahman dan seterusnya ya. Nih. Selanjutnya Allah menganugerahkan kondisi-kondisi khusus yang dia ketahui seraya berfirman. Bukankah dia mendapatimu seorang yang yatim, lalu dia melindungimu, yakni Allah mendapatimu tidak beribu dan tidak berayah. Bahkan ayah dan ibu beliau telah meninggal dunia dan seterusnya nih. Ia dirawat Abu Thalib, ya kan? Hingga Allah menguatkan pertolongannya dan seterusnya. Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Nah, kenapa dikatakan bingung? Padahal dolan itu sesat, betul? Di situ jelas-jelas bingung kata-katanya kok Oke, berarti Al-Fatihah itu, kata-kata Al-Fatihah itu, dolan itu artinya apa? Iya, bisa sesat, bisa bingung. Oke. Nah, kalau bingung untuk maksudnya Nabi gimana dia? Bingung. Kalau bingung untuk di sini Yahudi dan Nasrani di sini dia tidak mengerti kebenaran. Nah, contoh waladhalin bukan yang sesat, maksudnya sesat di sini bukan bingung, memang sesat. Bukan bingung. Sesat dalam pemikiran. Sesat, bingung tapi sesat tapi bingung. Yang mana kalau begini? Kalau di Al-Fatihah itu kita diminta. Mana di sini loh, jelas ini nih. Nih. Nih, perhatikan ya. Tulisannya bingung di situ, berarti bukan sesat. Kalau bingung berarti dia mengerti kebenaran atau tidak? Itu kan sebelum fahada, kan kalimat ujungnya fahada. Kita bicara sebelum Muhammad, ini loh temanya. Kita bicara sebelum Muhammad jadi nabi. Kita bicara sebelum Muhammad Paulus gimana dulu kan memusuhi. Betul. Paulus dulu memusuhi Yesus juga kan? Nih, perhatikan nih. Dia Tuhanmu mendapat Rasulmu juga sesat dulunya. Apapun tentang wahyu, betul. Rasulmu dulu juga sesat sebelumnya kan. Lari kemana-mana. Dulu Paulus perhatikan dia Tuhan. Makanya di situ kalimatnya tidak mengetahui apapun, betul. Maka Allah memberi petunjuk. Iya. Kan wajar Tuhan memberi petunjuk. Dia diberi petunjuk, dia termasuk orang yang sesat, betul. Di situ tulisannya bingung, masa sesat? Oke, baik. Kalau orang tidak mengerti wahyu, tidak mengerti kitab, tidak mengerti ini, tidak ada wahyu, berarti mereka berada dalam kesesatan atau berada dalam kebenaran? Itu sudah datang wahyu atau belum? Belum, sebelum datang wahyu. Kalau belum kan wajar saja, Des. Iya, berarti sesat. Bingung. Iya, berarti sesat. Tulisannya kan bingung. Oke, kalau bingung dia tidak mengerti wahyu, betul? Iya, namanya wahyu belum turun, mana bisa mengerti wahyu. Oke, baik. Artinya mereka menyembah kamu sekolah nggak? Mereka menyembah apa di sini? Ini enggak sekolah ini. Orang belum turun wahyu, ditanyain mengerti nggak dengan wahyu. Aduh. Perhatikan ya. Orang katanya belum turun wahyu. Katanya belum turun wahyu. Maksud dari kata ini sesat kekafiran. Nih, akan tetapi maksud dari kata ini adalah ketidaktahuan Rasulullah tentang syariat Islam dan wahyu. Betul? Nah, itu kan belum datangnya wahyu. Oke, artinya Muhammad mengerti tidak dia tentang Allah, mengerti nggak dia tentang wahyu, syariat, ngerti nggak dia? Kalau belum ada syariat, belum ada wahyu, kok bisa dia mengerti tentang wahyu? Kan aneh ini, sekolah enggak ya, justru karena dia tidak tahu itu, berarti dia tidak jadi orang Islam, itu, betul? Berarti dia Islam dari sini. Dengerin dulu, karena dia berarti dia orang Islam dari sini. Karena dia tidak tahu, makanya fahada. Sesudah itu baru. Ini kok balik-balik lagi ke sana sih? Yang dibahas bukan sebelum Muhammad dapat petunjuk.
Yang dibahas sebelum Muhammad dapat petunjuk. Dia agamanya Islam bukan? Kenapa? Udah kau di bawah saja. Kenapa? Udah, agamanya agama Hanif. Tidur di bawah, tidur. Kenapa? Heran dari tadi. Susah banget mengakui. Muhammad sebelum dia dapat wahyu, dia dikatakan ya, dan dia Tuhanmu mendapati dirimu tidak mengetahui apapun tentang wahyu ini. Gitu loh. Dia nggak didapati ngerti wahyu nih. Demikianlah kami wahyukan kepada kamu wahyu dengan perintah kami. Sebelumnya, kamu tidaklah mengetahui. Nggak tahu dia sebelumnya. Kamu bilang dia Islam sebelumnya udah Islam. Nekat yang nyata, kamu mengatakan dia tadinya sudah Islam. Yuk, silakan. Saya ajak diskusi, tapi jangan muter-muter. Apa? Bilang aja kamu. Bingung. Kita udah capek ngulang-ulang, dibilang apa lagi. Yuk, silakan. Jujur gitu loh. Jadi orang tuh jujur gitu loh. Yuk, silakan. Kita kasih naik Liana. Yuk. Oke, Liana, silakan. Nyalakan kamera. Halo, Liana. Halo. Okay. Ya, silakan Liana, nyalakan kamera. Oke, apa kabar Liana? Alhamdulillah baik, Bang Ustadz Edis. Liana, tadi kita sudah membahas tentang apa agama Muhammad sebelum dia ke Gua Hiro. Oke, sudah menyimak dari tadi? Sedikit-sedikit. Oke, ada satu orang Muslim tadi yang sudah mengakui bahwa Muhammad itu tadinya dia sesat. Anda setuju? Bukan sesat mungkin ya. Oke, pernah dengar ini nggak? Kullu bidatin dolala wa kullu dolalatin finnar. Pernah dengar itu? Pernah. Apa artinya? Artinya apa ya? Coba dekat. Oke lah, bawa dulu Lina ya, kamu tidak berkompeten. Gini teman-teman ya, kenapa sih kita itu berbelit-belit? Kata dola atau dolan atau dolin itu akar katanya sama, artinya sesat. Udah dibilang kok masih muter-muter aja. Ini loh, Ustadz Effendi tadi, Ustadz Evi Effendi itu sudah mengakui artinya sesat. Lalu diberikan dia petunjuk. Jadi jangan kamu bilang Muhammad tadinya udah Muslim. Saya cuma mau bahas itu aja kok kalian muter-muter sih. Jangan. Muter-muter gitu loh. Jangan muter-muter. Kita ini kan mau membaca apa yang tertulis. Kok kita jadi muter-muter ke sana kemari? Gitu loh. Yuk, silakan. Kita beri lagi kesempatan sebelum jam 12 ya. Kita masih setengah 12 siang. Kita kasih naik ada pecinta kebaikan. Oke, pecinta kebaikan. Yang sangat bagus. Oke. Silakan pecinta kebaikan. Muslim, Bang. Halo. Muslim, Bang. Iya, Bang. Ya, silakan, Bang. Nyalakan kamera, yuk. Sudah saya kirimkan undangan, silakan diterima. Kadang-kadang orang naik ke sini cuman mau pansos. Jangan begitu, ya. Oke. Muslim ya, Bang, ya? Iya, Bang. Oke. Gimana kabarnya, Bang? Sehat, Bang? Anda mendalami agama Islam atau gimana? Insya Allah. Oke. Jadi tema kita hari ini, Bang, itu mengenai apa agama Muhammad sebelum dia ke Gua Hiro. Oke, iya, setahu Anda nih, jadi Bang. Sebentar, Bang. Jadi setahu agama Anda, Nabi Muhammad itu jangan iya, separuh, jadi, Bang. Wajahnya jangan separuh, Bang. Coba, apa Bang sudah Iya. malu jadi orang Islam atau bagaimana? Nah. Oke, Bang. Setahu Anda nih, Anda kan mengklaim mempelajari agama Islam. Muhammad ke Gua Hiro itu umur berapa tahun? Iya, jadi Nabi Muhammad itu tahanus ya, itu usia 25 tahun. 25? Bukannya 40 tahun menurut riwayat-riwayat. Itu ketika beliau diangkat menjadi Rasul. Oke, sebelum dia jadi Rasul, apakah dia mengerti kebenaran? Iya. Berarti dia sudah Islam? Iya, betul. Nah, dari sejak lahir dia udah Islam? Betul. Oh, berarti kata-kata dolan yang ditujukan kepada dia itu bukan kepada Muhammad? Iya, tapi dolan di situ tafsirnya yang benar adalah beliau pernah salah jalan. Jadi mau berjalan menuju maka salah jalan gitu kan, lupa jalan gitu. Bukan sesat dalam artian kata. Mereka ingin melindungi. Ya itu tafsirnya, Pak. Ya, tafsirnya seperti itu. Bisa dilihat dalam tafsirnya. Bisa dilihat dalam tafsir itu. Oke.
Apa arti kullu bidatin dolala wa kullu dolalatin finar? Apa artinya? Gampang sekali tuh Pak. Kullu artinya setiap. Oke. Dolalatin artinya kesesatan. Kesesatan. Oke. Finar Arti artinya dolan. di neraka. Setiap. Arti dolan atau dola itu akar katanya apa sih? Dola. Oke. Dola Apa ya artinya? dulu. Dolalan. Apa artinya? Sesat. Sesat. Oke. Menurut Al-Quran, Muhammad didapati sebagai orang yang dolan nggak? Iya itu sesat, lihat tafsirnya Mas. Sesat ada tafsirnya itu, ada asbabun nuzulnya. Bang, menurut tafsirnya Al-Quran, Muhammad didapati seorang yang dolan nggak? Betul ya. Betul. Apa arti dolan? Iya, sesat. Namun sesat berarti di dia sini kan sesat nggak? ada tafsirnya Mas. Sesat di situ beliau pernah tersesat, lupa ketika jalan. Karena Nabi Muhammad itu kan manusia. Iya, kalau ada sisi kemanusiaannya ada. Dengerin pelan-pelan, pelan-pelan ya Bang, pelan-pelan. Wala dolin. Apa arti dolin itu? Sesat. Sesat. Dolin atau dolan itu kata dasarnya sama, dolan, betul, dola, betul? Ya betul. Artinya sesat, betul? Betul. Dan Muhammad menurut Al-Quran didapati sebagai orang yang dolan, betul? Iya, sesat. Kesimpulannya Namun berarti Muhammad ada didapati asbabun sebagai orang nuzulnya sesat Mas nggak? itu ayatnya. Coba baca asbabun nuzul karena konteksnya Sebelum beda. asbabun nuzul, Kata-kata sebelum dola asbabun itu nuzul. konteksnya beda itu Berarti Mas. menurut Al-Quran Muhammad didapati sebagai orang yang dolan, betul? Iya, sesat jalan bukan sesat dalam pemahaman. Harus digarisbawahi Mas ya. Iya. Berat. Oke. Jadi ketika Anda mengakui bahwa Muhammad didapati berada di jalan yang dolan atau sesat, bagaimana mungkin di saat yang sama Anda katakan dia sebagai seorang muslim? Iya, jadi jangan dipahami ayat itu sepotong karena ayat itu Mas, satu ayat ini saling mentafsirkan ayat yang lainnya. Itu ada asbabun nuzulnya, ada sebab turunnya. Coba Mas baca lagi. Jadi kalau mempelajarinya itu secara utuh Mas ya. Iya, itu coba dibuka tafsir ya, bahwasanya ya di antara tafsirnya itu Nabi itu pernah ya jalan mau kembali ke Mekah itu beliau lupa gitu. Itu bisa dilihat Mas. Oke, baik. Dia salah jalan, dia harusnya ke Mekah malah kemana? Iya. Ya itu bisa intinya itu, yang intinya sebentar dia tadinya mau jalan kemana? Dalam hal sebentar jalan saya itu ikuti orang Islam itu kan boleh bohong sebentar. Saya ikuti kebohongan ini. Tadinya Muhammad mau kemana Bang? Itu bukan bohong, itu ada datanya Mas. Ya sudah, nggak apa-apa, saya ikutilah. Kan sudah saya bilang Muhammad memang membolehkan orang Islam itu berdusta dalam 3 hal, betul? Iya. Oke, baik. Sekarang saya tanya, tadinya Muhammad mau kemana Bang? Iya, intinya ya. Sebentar, saya mau cek tadinya Muhammad mau kemana? Iya, ini saya soalnya belum buka ya tafsirnya. Iya, saya baca dulu. Ya. Inilah saya bilang saudara-saudara, tanpa kebohongan sesungguhnya Islam sudah dihapuskan dari dunia ini. Anda bohong terus, bohong dan bohong. Mana buktinya bohong ini? Ini ya, tadi ini saya bisa tanya, saya. Anda bilang katanya dia mau berjalan ke Madinah terus nyasar ke Mekah, betul? Terus sekarang Anda bilang lupa. Itu konteksnya itu di Mekah, itu konteksnya di Mekah. Oke, konteksnya dia mau jalan ke kota A, tapi dia malah lari ke kota B. Iya. Lalu dia diberikan petunjuk. Kira-kira seperti itu. Oke, lalu dia diberikan petunjuk hada, dia diberikan petunjuk, oke? Iya. Nah, berarti Islam adalah soal jalan ke kota ini, tapi ke kota itu. Itu berarti Islam soal itu. Itu kan sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Iya. Berarti Anda sedang menyimpulkan bahwa Islam itu soal perjalanan ke kota. Tadinya Muhammad mau jalan ke kota Mekah, malah lari ke Madinah. Berarti petunjuk yang diberikan kepada Muhammad adalah petunjuk jalan ke kota Madinah, bukan petunjuk jalan kebenaran. Tambah parah lagi. Bukan, ya. Karena Mas kan non-muslim. Beda paham asbabun nuzulnya itu Mas. Iya. Iya, Mas baca lagi ya asbabun nuzul surah Duha itu. Kita rehat dulu, nanti makan siang dulu. Nanti kita lanjut lagi, mudah-mudahan malam kita live kembali. Oke? Oke, Bang Pencinta Kebaikan? Oke, makasih ya. Sorry kalau ada kata-kata yang salah, tapi Anda sebenarnya yang ngarang-ngarang bebas. Oke ya, teman-teman, demikianlah diskusi kita siang hari ini, teman-teman. Bagi teman-teman yang mau makan siang, silahkan makan siang. Ya, semoga hari ini, siaran hari ini memberikan pengetahuan-pengetahuan ya seputar diskusi lintas iman. Sekali lagi teman-teman, di akhir penutup acara teman-teman, mari teman-teman support saya teman-teman dengan cara mampir ke profil, teman-teman bisa support pendirian Rumah Apologet di situ ya teman-teman ya.
Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengar debat satu lawan satu ini teman, antara Apologetik Kristen dengan Ustadz Suma? Ya lumayan keras dan panas ya, karena berkaitan dengan tema yang sangat agak lumayan kontroversi menurut saya, karena berbicara siapa yang mencuri ya. Kalau soal bicara mencuri ini negatif sekali begitu ya. Siapa yang mencuri? Kalau sudah dibilang mencuri, semua orang pasti memiliki pandangan yang sangat negatif karena disematkan kata mencuri. Ya, tapi itulah yang terjadi teman-teman, harus diperdebatkan. Tapi kalau diperdebatkan, dewasalah di dalam memberikan pandangan tanpa baperan, tanpa mudah kepanasan lalu lapor sana sini seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Teman-teman terkasih, kalau kita melihat dari judulnya atau dari tema yang diangkat, siapa yang mencuri kitab Yahudi, tentu kalimat ini kurang tepat sekali, baik untuk Kristen dan juga untuk Islam begitu ya. Karena apa? Karena ini suku yang berbeda gitu ya. Suku yang berbeda maksudnya apa? Islam lahir kapan? Agama Islam lahir kapan dan dibawa siapa? Dan Kristen seperti apa ceritanya? Kan beda-beda semua. Tapi kalau karena memang cerita-cerita di dalam kitab suci Yahudi, yaitu Taurat dan Zabur dan lain sebagainya, itu ada tertulis di dua agama ini, ada kisah-kisahnya hampir mirip-mirip, tapi juga ada yang menyimpang mungkin begitu. Akhirnya mungkin disitulah letak kenapa diangkat siapa yang mencuri kitab suci Yahudi. Teman-teman terkasih, maka yang pertama yang saya katakan adalah apa yang disampaikan oleh Apologetik Kristen tersebut sudah final. Saya bukan masuk mendukung dia, tapi memang final bahwa tidak ada yang mencuri dan Kristen tidak mungkin mencuri gitu ya. Kenapa saya katakan tidak mencuri? Dua kitab itu, Yahudi dan Perjanjian Baru itu, dua-duanya diimani orang Kristen. Jadi dari mananya mencurinya kan? Ya toh? Tidak mungkin bisa mencuri. Jadi kalau mencuri misalnya caplok gitu ya, caplok lalu ubah ceritanya, ya itu baru mencuri, gitu. Jadi kita caplok, kita ambil lalu kita ubah-ubah, itu baru mencuri. Paham tuh maksudnya? Gitu. Jadi kalau mencuri langsungnya, kalau kitab Yahudi lengkap dari Kejadian sampai Wahyu misalnya atau Taurat itu, tapi lengkap semua dibuat di dalam satu kitab, disusun, itu bukan kayak mencuri ya, itu bukan mencuri. Nah teman-teman harus paham tentang itu. Lalu kenapa dipakai orang Kristen? Nah ini yang harus dijelaskan dengan baik. Kenapa dipakai orang Kristen? Anda harus paham, orang Kristen itu berakar dari Yahudi oleh Kristus. Kristianos, pengikut Kristus. Kristus itu dari keturunan Yehuda, Paulus dari suku Benyamin. Itu jelas. Kalau sudah bicara suku Benyamin dan Yehuda, itu Israel. Dan kalau kamu mau tahu kenapa? Karena itu dibicarakan di kitab Taurat. Penubuatan Yesus yang mati di salib itu penubuatannya ada di kitab Taurat. Dan kamu harus tahu bahwa Yesus bukan asal turun dan mati di kayu salib seperti itu, bukan asal-asal. Keputusan itu bukan asal-asal dibuat-buat, bukan supaya cocok-mencocok, bukan. Keputusan itu sudah dinyatakan dalam kitab Taurat. Dia domba sembelihan, dia domba yang akan mati bagi dosa umat manusia, pengganti kurban-kurban binatang yang diberikan pada zaman Perjanjian Lama. Dan kurban yang sejati bukan binatang. Karena yang mati karena dosa itu manusia, maka binatang yang tidak sempurna itu tidak mungkin dapat mengampuni dosa manusia. Sampai di sini mesti paham. Jadi ketika orang Israel membaca kitab sucinya, mereka pasti menantikan seorang Mesias atau seorang Kristus yang diurapi. Tetapi yang diiming-imingi mereka, yang didamba-dambakan oleh mereka itu adalah keturunan dari Daud yang seperti Daud. Maksudnya Daud apa? Dia pemimpin yang perang dan segala macamnya. Tapi datang Yesus dari keturunan, memang disebut keturunan Daud sebagai raja, tapi dia lahir dari Bunda Maria gitu ya. Nah, dan kehidupan latar belakangnya seperti itu. Makanya dia raja, memang keturunan Daud. Dia raja untuk mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut. Bukan lagi untuk berperang seperti yang dilaksanakan oleh Daud. Nah, benang merah ini mulai dari kitab Taurat, para nabi, Zabur, dan nabi-nabi kecil dan lain sebagainya itu semua tergenapi di dalam diri Kristus. Nah, dalam diri Kristus itulah firman menjadi manusia, datang kepada bangsa Israel, tapi Israel menolak. Israel menolak Kristus Yesus tadi. Kenapa ditolak? Karena gini, mereka mendambakan seperti ini, tapi yang mereka lihat fakta seperti yang berbeda gitu loh. Makanya mereka tidak terima. Mereka mendambakan sesuatu yang kayak mana begitu, tapi yang datang justru penyataan Allah itu justru berbeda gitu loh. Nah ini yang mereka tidak terima. Karena misi yang diemban oleh orang Israel dan misi Kristus sudah berbeda.
misi orang Israel ketika mendambakan Mesias untuk membebaskan mereka dari penjajahan pada zaman itu. Sedangkan misi Yesus adalah membebaskan manusia dari penjajahan dosa. Itu harus clear. Nah, lalu kenapa kita pakai dua-duanya? Udah jelas, gampang sekali. Benang merah yang termaktub atau tergenapi di dalam diri Kristus itu, itulah disebut perjanjian baru. Bila jadi perjanjian baru ini dituliskan berdasarkan fakta kehidupan Kristus, para saksi mata. Itu harus bedakan gitu. Jadi siapa yang mencuri? Saya tidak ingin ngomong tentang Islam ya, karena Islam baru lahir di abad ke-7. Nanti kalau saya ngomong kan anak-anak dipelintir lagi, gak enak kan gitu. Saya nggak mau ngomong tentang itu. Tapi cobalah berpikir secara kritis. Kalau ada kisah di zaman dahulu, di zaman perjanjian lama, lalu ubah-ubah, apa itu namanya? Cobalah kalian tulis di kolom komentar. Dan yakinilah, Alkitab yang dipegang oleh orang Kristen, baik perjanjian lama, mulai dari Kejadian sampai Maleaki, mulai dari Matius sampai Wahyu, khususnya perjanjian lama, itu sama, tidak ada yang berubah. Cuma mungkin letaknya aja yang berbeda. Maksudnya letaknya apa? Kejadian, Keluaran, 5 bilangan, mungkin Maleaki di sini yang terakhir, tapi di kitab yang lain itu bukan Maleaki yang terakhir. Itu tidak mengurangi makna. Isinya tetap sama. Kita tidak berbicara tentang nama kitab, ya. Itu harus kalian tahu. Jadi itu selengkap sama. Lalu perjanjian baru adalah tulisan fakta sejarah bagaimana kehidupan Yesus yang disaksikan oleh para murid. Nah, sampai di sini udah kita tahu lah ya. Udah kita tahu lah kalau dari diskusi tadi itu yang menang siapa ya. Dan kalau disematkan tentang mencuri dan mencuri itu ya sudah tahu lah kita kayak mana cara berpikirnya, seperti apa kita menanggapinya. Oke teman-teman, saya berharap video ini boleh membuat kita semakin mendalami Alkitab kita masing-masing ya. Oke, sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan kepanasan lo ya. Yang pasti kiranya Ustaz Zuma bisa bertobat dan kiranya dia boleh mengerti bahwa lebih baiklah dia bebas membahas Qur'annya daripada mau caplok-caplok dari Alkitab. Apalagi yang berkaitan dengan Alkitab, lalu caplok itu untuk menguatkan argumentasinya tentang keislaman. Oke, teman-teman, sampai di sini. Tuhan memberkati.